ambil ketika kita berada di perjalanan ini. Karena hakikatnya hidup itu berangkat kemudian akan kembali. Hakikatnya hidup itu kita dihidupkan di dunia, maka akan kembali kita kepada Allah. Berangkat dari tanah akan kembali ke tanah. Oleh sebab itu singkat sangat perjalanan kehidupan kita. Jangan sampai kemudian yang singkat ini terisi dengan kemaksiatan. Jangan sampai yang singkat ini berisi dengan kelupaan dari pengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal begitu sayangnya Allah sama kita. Betapa kita diberikan nikmat yang begitu banyak. Sampai subhanallah, dari kemarin kita disuguhkan dengan pemandangan indah. Lautan hamparan yang begitu luas, luar biasa. Yang Masya Allah, hempasan ombak yang begitu terdengar indah. Itu merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun betapapun menikmati kita akan keindahan laut itu, walaupun lautan itu terlihat sangat indah, maka keindahan itu tidak menjadi nikmat besar ketika mata yang Allah kasih ini tidak mampu untuk melihatnya. Artinya sebetulnya nikmat terbesar itu dekat dengan diri kita sendiri. Hadirin sairin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ketika kita sampai di Ungaran, Masya Allah, disuguhkan kita dengan limpahan air yang meruah, yang begitu luar biasa, menyegarkan seluruh tubuh kita. Bahkan Masya Allah, menenangkan hati kita. Hampir tak pernah kita merasakan mandi bersama penuh dengan keceriaan. Namun yang paling penting adalah bukan keceriaan itu, namun subhanallah, yang jauh lebih dalam adalah bahwa begitu eratnya persaudaraan yang kita jalin. Maka nikmat yang besar adalah bagaimana harusnya kita menjaga ukhuwah kita ila yaumil qiyamah. Kemudian sampai kita ke Dieng, Masya Allah, makin begitu indahnya kita diberikan pemandangan. Bukan hanya alam yang kita pandang, bahkan teletabis pun kita pandang. Ini Masya Allah. Sebab itu zahirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sejuknya udara yang kita rasakan, ya, tidak mampu tentu bisa kita rasakan kalau bukan karena nikmat merasa itu. Ya, karena nikmat merasakan itu yang paling penting. Oleh sebab itu zahirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pantaslah jika kemudian Rasulullah SAW sampaikan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Artinya kita pahami bahwa diri kita ini begitu banyak nikmat yang sudah Allah tanamkan pada diri kita. Mata yang mampu memandang, telinga yang mampu mendengarkan sampai ke hal-hal yang kecil sekalipun. Kemudian hati yang mampu merasakan pergerakan-pergerakan yang Allah berikan. Ini merupakan nikmatun azimah, nikmatun takribah, nikmat yang besar, nikmat yang begitu dekat kita rasakan. Namun sebegitu dekatnya nikmat itu, kenapa kemudian kita masih sering lupa untuk bersyukur kepada Allah? Na'udzubillah. Oleh sebab itu zahirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran terpenting buat diri kita, bagaimanapun kita nanti akan kembali kepada Allah. Pertanyaan besarnya adalah apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap kepada Allah. Tidak jaminan orang yang hari ini usianya masih muda dia bisa bertahan hidup lama. Tidak jaminan pula orang yang usianya renta kemudian matinya lebih dahulu, tidak. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan dan di mana kita mati. Namun yang paling penting bukan adalah kapan dan di mana kita mati, tapi yang paling penting adalah persiapan kita untuk menghadapi kematian. Oleh sebab itu zairin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari saling tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Saling mengingatkan akan kebenaran, saling mengingatkan akan kesabaran. Mari saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling